102,9 MBK Radio yang You Station. Selamat sore Ten to Niners. Hari Rabu sore, saatnya kamu dengerin sikat seputar informasi kesehatan bareng Cia Wargana di Rabu 18 Desember 2024. Dan saat lagi kita akan segera terhubung bersama Promkes RSHS Bandung. Dan sore hari ini Cia bakal ngobrol bersama narasumber Bapak Asep Abdul Hamid SKM. Dan kita akan ngobrolin tentang pasien adalah mitra. Siap-siap kita akan segera terhubung bersama Promkes RSHS Bandung. Halo, selamat sore Bapak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Trainer sudah terhubung bersama Promkes RSHS Bandung dan sore hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Asep Abdul Hamid SKM. Sehat sore hari ini Pak? Alhamdulillah, rabbil alamin. Apa kabar Kang? Sehat? Ya Pak. Alhamdulillah sehat. Bandung lagi cerah atau lagi hujan nih Pak? Mendung dari kemarin pagi-pagi hujan, gerimis-gerimis sahdu. Sampai Waduh. sekarang Tapi tetap ya, semangat beraktivitas ya Pak. tetap semangat ya. Tetap semangat. Kalau begitu kita juga semangat sore hari ini ya Bapak. Akan ngobrolin tentang pasien adalah mitra. Baik. Oke. Siap. Nah, Bapak Asep, kalau misalkan bicara tentang pasien adalah mitra dalam layanan kesehatan pasti memiliki peran yang sangat penting ya Pak. Dan kira-kira aspek apa aja nih Pak yang menjelaskan pentingnya peran pasien itu sendiri? Ya, baik. 99ers, terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama kami. Saya Asep Abdul Hamid, promotor kesehatan dan ilmu perilaku. Jadi selama ini kan saya awali dulu bahwa ini adalah upaya promosi kesehatan rumah sakit atau di dalam hal edukasi penyebaran informasi. Jadi kita selalu kerja sama dalam talkshow ini, salah satunya merupakan penyebaran informasi terkait kesehatan, terutama pemberdayaan masyarakat melalui informasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Baik, kenapa pasien itu penting dijadikan sebagai mitra? Karena pasien itu kan memiliki keinginan dan kebutuhan dalam hal pelayanan. Jangan sampai pasien itu dijadikan objek. Pasien itu memiliki respon bagaimana suatu layanan itu dia rasakan baik sesuai standar begitu. Utamanya adalah mengenai hak-hak pasien. Pasien tersebut juga memiliki hak informasi, hak bagaimana alur pelayanan, produknya, dan terpenuhi sesuai standar pelayanan, baik pelayanan di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan lainnya. Oke, jadi sebisa mungkin si pasien ini harus dilibatkan sebagai mitra ya Pak ya, bukan hanya seseorang yang sakit kemudian harus diobati gitu ya Pak ya. Dan salah satu aspek yang eh, perlu digarisbawahi adalah hak untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi apa aja nih Pak yang wajib diketahui oleh setiap pasien? Baik, sebenarnya kalau di dalam layanan itu pasien itu harus memiliki informasi terkait sebenarnya dia apa penyakitnya. Mhm. Utamanya bagaimana dia nanti akan diberikan pelayanan sesuai standar. Bagaimana dia nanti prognosanya, apabila dilakukan tindakan, apa efek sampingnya dan sebagainya. Itu harus dijelaskan di dalam pelayanan standar. Bahkan di dalam standar-standar pelayanan di tiap-tiap unit sebenarnya harus dapat menjelaskan dengan baik secara komunikasi yang efektif bahwasannya informasi ini penting utamanya untuk terjadi komunikasi antara PPA profesional pemberi asuhan yang diantaranya ada dokter, ada tenaga kesehatan, misalnya dokter gigi dan lainnya. Sehingga apa? Tidak terjadi salah paham yang menyebabkan banyaknya komplain itu karena kesalahpahaman ketika menyampaikan informasi kepada pasien. Jadi
seperti itu ya Pak ya. Jadi pentingnya memberikan informasi juga merupakan salah satu hak pasien untuk tahu ya Pak ya. Tahu ya, Oke. betul. Dok, Pak, kalau misalkan bicara tentang hak untuk mendapatkan informasi, informasi tersebut harus disampaikan kepada keluarga terlebih dahulu atau bisa langsung ke pasiennya, Dok? Baik, tergantung kondisinya, Kang. Kalau Oke, oke. misalnya pasien anak-anak, tentunya kepada orang tua sebagai penanggung jawab. Kalau pasien yang dalam keadaan gawat darurat, tentunya kan nggak bisa langsung ke pasien. Tentunya kepada keluarga saat itu yang bertanggung jawab mendampingi ketika pasien itu masuk, misalnya kalau di rumah sakit. Apabila misal kondisinya pasiennya belum siap menerima, tentunya adalah yang memiliki ikatan darah, misalnya orang tua, ibu kandungnya, ayahnya, kakaknya, begitu. Atau bisa saja langsung kepada pasien bila memang pasien tersebut sudah terbiasa untuk mendapatkan informasi yang kondisi saat ini terhadap pasien dan siap menerima. Jadi memang hal itu sebagai pemberi layanan harus dapat memahami situasional dan penerima informasi baik itu pasien atau keluarga pun layaknya harus mampu berkomunikasi secara efektif supaya mendapatkan transfer saling respon gitu. Kan rata-rata keselamatan pasien ataupun komplain itu gara-garanya adalah komunikasi yang kurang efektif gitu ya secara kondisi. Nah, banyak hal terjadi misalnya tentang misinformasi ini. Kadang-kadang yang menunggu pasien itu kan keluarga itu gonta-ganti ya. Ya, Nah, betul, Pak. sebenarnya yang paling utama yang mendapatkan hak informasi itu adalah pasien yang bertanggung jawab terhadap pasien atau pasien itu sendiri. Jadi misalnya kita ketika ada operasi nih, mau operasi, kan yang dipanggil itu ibunya atau istrinya atau anaknya misalnya, atau pasien sendiri bila tidak ada yang uh, ikatan keluarga untuk menandatangani. Nah itu kadang-kadang ketika disampaikan itu sudah disampaikan misalnya hanya beberapa ini nanti datang lagi keluarga ini gitu kan padahal dia masih jauh kerabatnya tetapi seolah-olah bahwa informasi itu belum disampaikan gitu kan itu juga karena kenapa karena nanti informasi ini akan mendukung pengobatan dan kesembuhan pasien ke Betul. depannya sehingga mitra ini penting disampaikan bahwa hak pasien itu memiliki pilihan-pilihan. Bagaimana pilihan-pilihan itu yang diarahkan oleh pemberi asuhan. Apakah oleh dokter gigi misalnya. Sehingga nanti pasien dan keluarga ini yang terutama yang dekat dengan pasien akan memutuskan sesuatu itu sesuai dengan informasi yang dia dapat. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi komplain atau bahkan menuduh gitu terhadap PPA bahwa wah ini sudah terjadi malpraktek gitu. Nah itu banyak yang missnya sebenarnya di komunikasi efektif. Sehingga pentingnya mitra ini, pasien ini ingin diperlakukan bagaimana dia itu sebagai klien, bagaimana pasien itu memiliki respon gitu, baik umpan baliknya gitu seperti apa. Makanya PPA dianjurkan atau profesional pemberi asuhan dimanapun terbuka untuk mendapatkan kepercayaan terhadap pasien. Sangat penting di momen era BPJS, apakah di swasta, kepercayaan pasien dan keluarga ini sebenarnya akan meningkatkan marketnya terhadap PPA mungkin di kemudian hari begitu ya. Oke, jadi pentingnya komunikasi antara apa? Antara dokter yang menangani, kemudian keluarga dan juga pasien itu penting ya, ya Pak ya. Jadi jangan sampai miskomunikasi ya Pak ya. Jadi Betul. seperti itu designers. Berarti Ya. kalau misalnya
misalkan bicara tentang hak untuk mendapatkan informasi, berarti kewajiban pasien juga sama dong memberikan informasi kepada dokter ya, Betul, Pak ya, tentang keluhan betul, apa saja yang memang harus ditanangi gitu ya, Dok ya. betul, betul. Begitu, Kang. Mhm. Jadi, pasien juga harus terbuka. Ya, Nanti dengan komunikasi yang efektif, yang baik dan benar antara pemberi layanan dengan pasien tersebut, itu akan terjadi kepercayaan yang dia akan memunculkan, oh saya ini ternyata memiliki riwayatnya ini. Dengan keterbukaan pasien dan keluarga ini penting untuk membuat sebuah diskusi antara pemberi layanan dan pasien itu sendiri untuk menentukan apa sih pengobatan selanjutnya seperti apa, tindakan apa yang akan dilakukan, pemeriksaan apa yang akan dilakukan. oke. Eh, Tingkat pencapaian outputnya akan seperti apa. Itu sangat Mhm. penting. Maka di sini mitra ini artinya yang lebih jauh itu keterlibatan pasien. Kita memperhatikan keterlibatan pasien dan keluarga. Karena nanti pasien dan keluarga ini kan pulang ke rumah. Dia dengan tingkat kepercayaan dan mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya akan lebih mudah dalam menjalani pengobatan maupun rehabilitasi pada pasien-pasien yang sudah dirawat tentunya mungkin itu ya. Oke, oke. Ya, Jadi selain berhak untuk mendapatkan apa ya informasi, pasien juga wajib untuk menyampaikan informasi tentang keluhan agar nanti juga sinkron ya Pak ya antara pasien, terus keluarga yang menjaga, juga dokter yang pasti nanti akan menangani pasien itu sendiri ya, ya Pak ya. ya baik ya. Betul, betul seperti Oke, itu. betul. Otomatis setelah mendapatkan informasi, kemudian kewajiban pasien untuk memberikan informasi, otomatis juga pasien juga akan mendapatkan hak untuk mendapatkan pengobatan ya Pak ya. Iya, betul. Mhm. Karena pasien ini berhak memilih pengobatan Oke. untuk saat-saat ini. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepada pasien tersebut karena memang misalnya kita dengan kompetensinya, tetapi pasien itu setelah diberikan informasi yang sejelas-jelasnya, dia berhak untuk mengungkapkan pilihannya. Karena itu Mhm. akan mendukung dalam kesembuhan pasien tersebut. Sehingga sebenarnya hal-hal komplain yang terjadi di dalam masyarakat kita itu adanya kekurang sinkronan tadi antara pemberi layanan dengan pasien. Jadi akhirnya miskom. Apabila dilibatkan secara mitra atau klien atau misalnya fokus terhadap pasien dan keluarga, itu kan jadi enak ketika kita menerangkan terhadap pasien. Pasien pun menerima, misal kondisinya. Itu akan lebih luwes seperti halnya kita berbicara dengan keluarga. Tidak ada jarak, namun dalam hal tidak tetap mengikuti kaidah-kaidah SOP-SOP yang harus dilakukan oleh pemberi layanan begitu. O- Oke, jadi pasti si pasien juga tidak apa, jangan dipaksakan perihal tentang di mana eh, di apa diobatinya atau mungkin dirawatnya. Jadi tetap harus komunikasi dengan pasien dulu ya Pak ya. Bagaimana Betul, baiknya dirawat di mana gitu ya. Biar nanti si pasiennya juga ketika mengikuti prosedur pengobatan juga hayu-hayu aja gitu ya Pak ya. Lancar betul, semuanya. betul, Pak, betul. apa sih manfaat yang bisa didapatkan dari kerjasama pasien dan juga tenaga kesehatan nih Pak? Itu kan secara tidak langsung itu akan meningkatkan kualitas pelayanan ya. Tentunya pelayanan yang baik adalah sebenarnya bagaimana mengungkapkan komunikasi yang efektif dan benar. Dengan jelas, dengan alur yang jelas, produk yang jelas, bahkan barangkali dengan harga yang jelas, itu kan menunjukkan kualitas pelayanan. Mhm. Pelayanan-pelayanan di dalam rumah sakit utamanya itu kan artinya perlu dibina antara pemberi layanan dan pasien. Selanjutnya adalah bisa juga peningkatan kesadaran pasien. Pasien ini kan harus patuh terhadap apa yang disarankan oleh pemberi layanan. Misalnya diarahkan pengobatan TB ini misalnya. Bagaimana pasien itu akan patuh bila dia tidak
dianggap sebagai mitra. Kalau dia dianggap sebagai mitra, dia akan trust, tingkat kepercayaannya tinggi terhadap pemberi layanan baik dokter, perawat, ahli gizi misalnya. Dengan saran-saran yang sudah diberikan, keberhasilan pengobatan itu akan lebih tinggi. Ya, Oke. terus yang selanjutnya adalah itu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dalam hal katakanlah pasien dan keluarga. Ketika dia puas, secara teori dia akan repeat order, dia akan bercerita kepada keluarganya, dia akan bercerita kepada teman-temannya, dia akan bercerita bahwa saya diberikan pelayanan di rumah sakit X misalnya, itu dengan komunikasi yang baik, saya dianggap mitra, saya diperlakukan dengan baik, dengan kejelasan alur, SOP, informasi, dan semuanya sesuai standar, itu kan akan lebih nyaman. Itu secara tidak langsung menyampaikan level-level apa namanya layanan prima atau service excellent oleh pemberi layanan. Sehingga di sini pasien itu akan, wah, saya dengan senangnya mengikuti informasi, edukasi, ataupun hal-hal lain yang disampaikan oleh pemberi layanan tentunya. Ya, Oke. Jadi memang manfaatnya luar biasa sekali ya Pak ya. Kalau luar misalkan biasa. terjalin kerjasama antara pasien sebagai mitra dan juga pastinya tenaga kesehatan yang bertugas ya Pak ya. Betul, 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 betul. Baik. Pak, sudah ada yang bertanya di WhatsApp Radio MDK. Selamat sore untuk Dina yang ada di Kawalu Tasikmalaya. Mau tanya Pak, kalau misalkan sebagai pasien, kalau misalkan ada keluhan lain di apa? Oh, kalau misalnya ada keluhan lain eh, selain penyakit yang memang harus ditangani, boleh nggak katanya? Ya, Jadi mungkin terima kalau kasih. misalnya gini Pak, mungkin analoginya kalau misalnya kita lagi sakit mah nih misalkan, terus tiba-tiba misalkan kita susah BAB misalkan, itu boleh nggak sih Pak diinformasikan juga? Sementara Ya, yang lagi ditangani si mahnya ini loh Pak. ya, ya. Baik, baik. Terima Oke, kasih Teh Dina di Tasikmalaya. betul. Jadi sebenarnya pertanyaannya sebenarnya harusnya adalah korelasi dengan penyakit yang kita derita misalnya ya, yang kita miliki. Mhm. Tetapi ada kalanya dokter atau nakes lain itu di di akhir pembicaraan misalnya setelah edukasi dia bertanya, apakah ada pertanyaan lain misalnya begitu. Yang kalau yang saya rasakan dokter saya suka bertanya begitu, apakah Pak ada hal lain yang ingin ditanyakan gitu. Ya setidaknya kalau misalnya dijawab tentunya itu kan juga akan memberikan kepuasan kepada pasien. Oke. Atau ada kalanya ada dokter yang memang di tempat-tempat tertentu dia bisa dihubungi langsung melalui WhatsApp atau telepon barangkali memang pada kasus-kasus tertentu tapi rupanya ya Mhm. pada kasus-kasus tertentu. Namun, kalau misalnya dengan keluhan-keluhan lain yang lebih mendalam, biasanya itu ada apa namanya waktu khusus konseling antara pasien dengan dokter, misalnya di jam ini tertentu yang tentunya perlu dijadwalkan karena kan ada apa namanya yang barangkali harus melibatkan dari profesi-profesi lain. Jadi tidak hanya dipegang oleh satu pemberi layanan begitu. Misalnya dokter penyakit dalam bisa dengan psikologi, dengan psikiatri, misalnya dengan ahli gizi yang melibatkan profesional pemberi asuhan lainnya. Sehingga dalam hal pengobatan itu kan sifatnya komprehensif, biopsikososial spiritualnya, bahkan mungkin itu bisa terlaksana begitu kan. Ya, Oke, jadi sebenarnya boleh diinformasikan ya dok ya, perihal keluhan selain keluhan utama yang memang sedang diobati gitu ya Pak ya. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban apa saja yang bisa pasien dapatkan atau mungkin juga pasien sampaikan, gimana nih Pak strategi untuk meningkatkan kerjasama antara pasien sebagai mitra dan juga para tenaga kesehatan Pak? baik. Sebenarnya dalam sesi ini saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai profesional pemberi asuhan atau pemberi layanan, kita sebenarnya bisa belajar kepada pasien. Ada kalanya pasien itu lebih pintar dari kita dengan berbagai pengalaman, misalnya dengan penyakit kronis.
dia keluar masuk rumah sakit, bahkan dia sebenarnya lebih memahami hal-hal yang barangkali kita secara teoritis atau di pengalaman belum ditemukan, sehingga sebenarnya kita sharing-sharing di situ. Yang terjadi adalah ketika kemitraan itu terjalin antara pemberi layanan dan pasien sendiri, itu akan mendapatkan sebuah kepuasan ketika kita melayani pasien. Nah, pasien pun akan mengalami kepuasan. Hanya memang kita juga harus paham tentang kedudukan masing-masing gitu. Jangan sampai dalam hal jadi miss juga. Artinya pemberi layanan dengan kemitraan dengan pasien ini terkait pengobatan dan kesembuhan yang akan dijalani oleh pasien begitu. Sehingga tidak ada hal-hal di luar kontekstual dalam penyampaian apa namanya informasi begitu, dan tidak menjadi salah paham nanti kan. Artinya hubungan pasien dan pemberi layanan itu harus baik. Dalam hal kemitraan itu adalah komunikasi efektif yang baik, terutama menyampaikan SOP atau prosedur-prosedur yang akan dijalani selama pengobatan, rehabilitasi, sehingga apa? Untuk meningkatkan kesembuhan pasien, mendukung kesembuhan pasien. Akan berbeda terasa ketika pasien itu diperlakukan sebagai mitra. Betul ya? Betul ya? Betul. Misalnya misalnya berobat ke layanan manapun, ketika kita diaku dengan respon yang positif, itu akan beda. Ya, Ya. bahkan mungkin ada merasa sembuh gitu loh dengan penyakit yang kita anggap berat misalnya begitu. Ya. Kita akan ada kesenangan, ada kepuasan gitu. Ya, tentunya juga saya titip ke pasien juga ketika mencari informasi-informasi tentang kesehatannya, tidak bisa hanya untuk browsing-browsing, artikel-artikel. Untuk informasi kesehatan itu berbeda. Kadang kita baca juga tidak bisa kita pahami sebagai orang awam misalnya. Tetap aja harus dikonsultasikan ke pemberi layanannya, apakah ke dokter, dokter gigi, atau nakes lainnya yang tentunya mereka akan memahami, akan beda gitu apa yang disampaikan oleh hasil browsing, mencari-cari informasi. Dok, katanya di websitenya seperti ini gitu kan, tetapi seperti ini gitu kan, akan berbeda untuk kesehatan itu, sehingga harus dari sumbernya. Yang paling penting adalah terjalinnya komunikasi yang efektif gitu. Komunikasi yang benar antara pemberi layanan dan pasien itu sendiri sebagai klien. Ini adalah sebenarnya marketing yang sangat-sangat mendasar. Ketika itu terjalin, layanan itu akan berjalan dengan baik, semuanya itu baik pemberi layanan, baik pasien, itu akan merasakan kepuasan yang berbeda gitu kan dengan eh, apa namanya, dengan melaksanakan kemitraan yang terjalin antara pemberi layanan dan pasien ini ataupun dengan keluarga begitu kan. Oke, jadi intinya pelayanan terbaik ya, Pak ya? Betul. Jadi nanti Iya. akan memunculkan apa namanya, service excellent yang di situ nanti ada experience, ada pengalaman ketika diberi layanan. Oh, saya di rumah sakit ini senang bertemu dengan pemberi layanannya karena informasinya sangat informatif. Saya tidak bingung dengan kondisi saya. Ternyata obatnya seperti ini, saya harus melakukan pemeriksaan ini. Kan itu akan secara tidak langsung dia menguatkan sebagai support system bagi pasiennya, apalagi dengan penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang tidak menular, misalnya penyakit-penyakit yang butuh dukungan-dukungan dari pemberi layanan begitu. Oke, Ya, dan salah satu yang harus dihindari adalah penerimaan informasi di luar konsultasi dokter ya Pak ya, seperti lihat-lihat Google lah, belum lagi mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang kesehatan ya Pak ya, itu betul, juga betul, perlu dihindari. Jadi untuk pastinya, untuk info validnya mending langsung konsultasikan dengan dokter ya Pak ya. betul, betul, betul. Jangan Mhm. sampai kita ecet cenah kalau bahasa Sunda ya, kata Ah gitu. tetangga, ya, misalnya penyakit TB nih.
Penyakit TB Mhm. itu katanya keturunan, misalnya mitos ya. Faktanya kan penyakit menular. Sehingga Mhm. ketika ada satu pasien keluarga, nih satu keluarga ya, semuanya harus diperiksa gitu, dideteksi dini gitu kan. Sehingga pengobatan ini berhasil dalam keluarga tersebut. Ya kalau negatif hasil bakteri tahan asamnya di dahaknya misalnya ya tidak diobati. Tapi kalau positif ya kita harus mengikuti pengobatannya. Nah, apa dengan stunting misalnya yang pendek gizinya kurang misalnya. Itu kalau kita hanya browsing-browsing ngecek cena katanya keluarga Betul. begini kan dari Betul. sumbernya yang kurang jelas nanti akan berbeda nanti gitu. Sehingga upaya-upaya yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, utamanya adalah melalui edukasi-edukasi, baik lintas sektoral, dan pasien sendiri ataupun keluarga, itu sangat penting. Kita itu akhirnya nanti akan bermitra begitu, bermitra ya. Awalnya terjadi advokasi, kadang-kadang kan pasien itu denial nih, dia Mhm. menolak, Ya. menolak, wah saya kok saya penyakitnya ini begitu ya. Mhm. Dengan menjalani komunikasi efektif yang baik, pasiennya dianggap mitra, kolaboratif antar pemberi layanannya baik, itu kan nanti menjadi sebuah kekuatan dalam penyembuhan pasien tersebut, gitu kan. Mhm. Yang pada akhirnya adalah pasien itu memiliki pengalaman. Mhm. Nanti pasien ini akan bercerita seperti hal yang tadi saya sudah ungkapkan. Bercerita dengan layanan di rumah sakit tersebut, saya dilayani dengan ini, itu. Sebenarnya dia sebagai umpan baliknya Ya. dari pemberi layanan tersebut. Dia mengungkapkan kepuasannya ketika komunikasinya sangat benar begitu. Mhm. Ya, tentunya Oke. memang sebagai pemberi layanan juga kita harus meningkatkan kapasitas, terutama kemampuan komunikasi Mhm. untuk menyampaikan informasi kepada pasien. Dan pasien pun tetap harus memiliki kemampuan untuk menerima informasi. Jangan sampai setelah disampaikan masih tidak percaya, misalnya masih ragu, misalnya sehingga dalam menjalani pengobatan, rehabilitasi, itu kan jadi terhambat nantinya begitu ya. Oke, jelas sudah Tentuniners ya pembahasan kita sore hari ini bersama Bapak Asep dari Promkes RSHS Bandung tentang pasien adalah mitra. Berasa cepet banget ya Pak ya? Ya, Berasa tadi baru opening, sekarang udah udahan aja nih Pak. iya baik. Alhamdulillah. Saya senang. Bapak Asep Abdul Hamid, biasanya kita suka kontekan via WhatsApp, Ya, koordinasi setiap 2 minggu sekali, narasumbernya siapa, pembahasannya apa. betul. Alhamdulillah kita bisa bertegur sapa, ngobrol langsung, memberikan informasi untuk Tentunaires Tasikmalaya tentang pasien adalah mitra. Terakhir Pak Asep, yang ingin disampaikan untuk Tentunaires tentang pembahasan kita sore hari ini, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Nine to Niners dimanapun Tentunaires. berada, Sobat Somea. Ya, Sobat Somea RSIS dan semuanya pemirsa. Bahwasannya saya sampaikan kenapa pasien ini adalah mitra, tentunya aspek-aspek hak dan kewajiban pasien yang harus terpenuhi sehingga akan memunculkan kepuasan bagi pemberi layanan tersebut. Karena sejatinya kita sebagai pemberi layanan di dunia ini kan sebenarnya melayani ya. Namanya melayani masyarakat, melayani pasien, melayani masyarakat, utamanya Jawa Barat, Indonesia, seluruhnya bahwasannya kita penting untuk menyampaikan sebagai pemberi layanan itu informasi-informasi yang sesuai dengan komunikasi yang benar, komunikasi yang efektif. Tentunya ini akan menjadikan respon positif dari pasien itu sendiri. Jadi pasien itu merasa diakui keberadaannya, tidak hanya diperlakukan sebagai objek, tetapi dengan kemitraan ini antara pasien dan pemberi layanan, itu akan menimbulkan kepuasan pasien itu sendiri dalam menerima pelayanan. Dan tentunya itu akan mendukung kepada pengobatan, rencana-rencana tindakan, rencana lainnya guna mendukung kesembuhan pasien dan meningkatkan pembangunan kesehatan tentunya untuk Indonesia tercinta ini. Oh, Saya Asep Abdul Hamid sebagai promotor kesehatan, yuk mengajak seluruh pemberi layanan kita meningkatkan
kompetensi untuk menyampaikan komunikasi yang baik, yang efektif kepada pasien, dan pasien pun setidaknya akan mendapatkan kepuasan dengan menyampaikan informasi-informasi yang efektif. Insya Allah dengan penerapan pasien adalah mitra, komplain dimanapun, di pemberi layanan manapun akan berkurang. Meskipun komplain itu tidak pernah akan ada, selalu ada. Makanya dengan kalau pemberi layanan dengan kontak manusia ke manusia kan tentunya ada sifat-sifat yang akan terungkap begitu. Dan saya titip dalam mumpung ada siaran ini, apabila ada hal-hal yang tidak puas terhadap sebuah layanan dimanapun, janganlah membuat status di beranda, tetapi misal ada tempat-tempat pengaduan. Ada tempat-tempat pengaduan yang tentunya disiapkan oleh instansi-instansi tersebut, supaya kami juga bisa merespon apa-apa yang dikeluhkan untuk peningkatan kualitas pemberian pelayanan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih pada Radio MBK yang selalu bekerja sama dalam penyebaran informasi untuk mengedukasi khususnya Tasikmalaya dan Jawa Barat Indonesia tentunya. Itu saja. Terima kasih Bapak Asep Abdul Hamid SKM dari Promkes RSHS Bandung, dari Promkes RSHS Bandung yang telah menyampaikan informasi tentang pasien adalah mitra. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Lebih untuk Trainers Tasikmalaya. Terima kasih untuk waktunya, untuk informasinya Bapak Asep. Ya, sama-sama. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tentu Niners sikat seputar informasi kesehatan untuk Rabu 18 Desember 2024 bersama Promkes RSHS Bandung, Bapak Asep Abdul Hamid SKM, yang telah membahas tentang pasien adalah mitra. Semoga informasinya bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya Cia Wargana pamit dari sikat seputar informasi kesehatan. Be trendsetter, don't be follower. Selamat sore.